Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai multifaktor eksperimen. Multifaktor eksperimen ini berarti adalah percobaan yang menggunakan banyak faktor ya. Ini lebih dari 2. Ya, bisa 3 dan levelnya berarti lebih banyak daripada yang kita pelajari tadi. Nah, multi eksperimen ini digunakan untuk beberapa variabel yang memang dia kompleks. Contohnya di sini. Jadi, faktorial eksperimen pada multifaktor ini dia memiliki lebih dari 2 faktor. Nah, di sini kita harus menghitung ya dari percobaan tersebut kemungkinan kondisi eksperimen pada semua kombinasi dari level yang lebih dari 3 tersebut. Misalkan di sini adalah kita ingin menghasilkan suatu percobaan ya, yaitu dari perendaman sulfur ya yang digunakan untuk menghilangkan oksida atau bahan-bahan organik ya dari permukaan logam sebelum dia dilapisi. Nah, di sini si pengamat ini ingin menentukan gitu loh faktor apa yang mempengaruhi dari konduktivitas listrik ya selain dari konsentrasi asam sulfatnya. Jadi di sini selain asam sulfat yang diberikan itu apa saja. Nah, beberapa yang dirasakan itu akan berpengaruh. Ada faktor lain yaitu ada konsentrasi garam yang dipakai, juga temperatur rendaman yang dipakai. Nah, di sini di tiga faktor ini itu diindikasikan dia mempengaruhi dari konduktivitas elektrikan dari metal. Nah, percobaan ini juga dilakukan untuk melihat apakah ada efek ya dari masing-masing individu tadi. Maksudnya adalah efek dari konsentrasi, salt, dan bed temperature. Juga efek dari gabungan. Jadi ABC ini kalau digabung efeknya seperti apa gitu pada masing-masing variabel tersebut ya. Untuk apa tujuannya adalah untuk konduktivitas elektrik. Nah, di percobaan tersebut maka kita dapatkan di sini memiliki 4 buah level. Dimana untuk level 1 itu dia untuk faktor A level 1 maka pakainya 0 konsentrasi. Faktor B level 1 itu adalah 0, faktor C level 1 itu 80 derajat Fahrenheit. Sedangkan untuk level 2, konsentrasi asam level 2 itu 6%, konsentrasi garam level 2 itu 10%, dan temperaturnya itu 100 derajat Fahrenheit. Sedangkan pada level 3 itu konsentrasi asam itu 12%, konsentrasi garam 20%. Pada level 4 maka konsentrasi asamnya 18%. Nah, di sini kemungkinan faktorial eksperimen yang bisa kita lakukan adalah kita menghitung dari total faktor yang kita punya. Pertama levelnya ada 40 level, lalu faktor kita punya 3, lalu replikasi yang diinginkan. Nah, di soal ini diketahui bahwa replikasi itu sebanyak 2 kali. Jadi ini biasanya diketahui ya di soal ya. Kalau nggak ada replikasi berarti 4 kali 3 aja, tapi kalau replikasinya 2 kali maka dikalikan 2. Maka ada 24 kondisi eksperimen yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Ini adalah salah satu contoh dari hasil eksperimen perendaman sulfur. Nah, di mana di sini kita punya level faktor. Jadi kita menggunakan faktor A, B, C, di mana di sini kita akan kombinasikan di A pakai level 1, B level 1, C level 1. Lalu kemudian kita juga mempunyai kombinasi yang kedua yaitu A level 1, B level 1, C level 2. Kemudian A level 1, B level 2, C level 1, dan seterusnya ya sampai 24 kali percobaan yang mungkin dilakukan. Nah, ini adalah replikasi yang dilakukan. Jadi percobaannya itu nggak cuma sekali. Ya, percobaan ini, level ini dilakukan 2 kali. Yang pertama hasilnya ini, dan yang kedua hasilnya adalah di replikasi 2 ini. Ini adalah total dari penjumlahan replikasi 1 ditambah replikasi 2. Nah, dari 2 replikasi itu kita harus menentukan hasil dari masing-masing efek yang dari masing-masing faktor. Nah, di sini pengukuran konduktivitas itu memenuhi modal sebagai berikut. Jadi modal yang dipakai untuk multiple eksperimen itu adalah YICKL, ini adalah A, B, C, L itu adalah kondisi faktor pengulangannya ya. Di sini ada faktor pengulangannya. Nah, di sini mu frekuensi populasi ini alfa 1, ini adalah efek dari faktor A, beta J efek dari faktor B, gamma K efek dari faktor C. Lalu ini ada interaksi dari faktor A dan faktor B, yaitu kita interaksinya berupa efeknya ya, alfa beta IJ, di sini alfa gamma JK, beta gamma JK, dan di sini adalah efek gabungan ya, alfa beta gamma IJK,
Di sini adalah residualnya ya, epsilonnya. Ini adalah model persamaan untuk eksperimen dengan 3 faktor. Lalu kemudian kita definisikan apa sebenarnya itu A, B, C, dan L. Jadi A, B, C, dan L, kalau A itu adalah sebuah banyaknya ya percobaan A yang diulang. Kalau B itu adalah untuk menandakan bahwa banyaknya percobaan faktor B ya yang diulang. Kalau K itu adalah banyaknya faktor C yang diulang. Lalu kalau L itu adalah banyaknya replikasi yang dilakukan. Nah, di sini kita sudah mendapatkan beberapa faktor ya. Alfa, beta, dan Y. Ini adalah main efeknya itu adalah di alfa, beta, gamma. Ini adalah efek utama. Jadi yang faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan atau signifikansi di suatu percobaan dari faktor A, beta, dan gamma. Nah, kemudian untuk membuat suatu percobaan, kita tetap harus melakukan suatu analisis variansi. Nah, analisis variansi ini agak berbeda dengan variansi yang kita lakukan pada dua faktor. Nah, di sini kita akan menjumlahkan dari sum square total ya. Di sini adalah terdiri dari sum square A, sum square B, sum square C, sum square interaksi A dan B, sum square interaksi A dan C, sum square interaksi B dan C, sum square interaksi A, B, C, dan juga sum square errornya. Di mana sum square interaksi ketiga faktor itu didapatkan dari R, ini adalah jumlah replikasinya ya. Ya, replikasi yang dilakukan kita punya dua ya. Di sini sigma 1 sampai A, sigma 1 sampai B, sigma 1 sampai C. Di sini adalah YICK. YICK adalah rata-rata dari masing-masing percobaan kita ya. Jadi kita lihatnya adalah YICK. Jadi ini adalah rata-rata Y dari faktor A, B, C. Lalu gamma IC replikasi rata-rata nilai Y dari faktor A dan B. Lalu di sini adalah gamma IK replikasi nilai dari A dan di sini C karena ini K. Lalu gamma Y bar dari CK. Y bar dari CK ini adalah faktor dari B dan C. Lalu di sini adalah total jumlah dari I masing-masing row ya, Y dari masing-masing row, Y dari masing-masing C atau kolomnya. Lalu di sini adalah Y dari K-nya, lalu di sini adalah total. Ini nilai total dari semua nilai yang ada. Oke, berikutnya ada sum square A. Sum square A ini adalah nilai yang kita dapatkan dari percobaan faktor A. Di sini kita hanya melihat secara A-nya. A-nya itu kan ada berapa? 1, 2, 3 ya. Jadi I itu diulang berapa kali. Ini adalah kita sebut sebagai rata-rata I. Nanti kita akan bahas ya. Di sini perkalian jumlahnya ini adalah jumlah percobaannya yang diulang ya. Jadi percobaan jumlah B, C, dan R. Jadi kalau di sini sigmanya A, maka di sini adalah kita kalikan B, C, R. Kalau di sininya B, maka kita kalikan di sini adalah A, C, R. Kalau di sininya C, kita kalikan apa? Kalau C berarti A, B, R ya di sini. Oke, ini juga mengikuti. Dan ini SSA, SSB, SSC itu mengikuti ini ya. Nanti tinggal dirubah aja sigmanya di sini adalah mengikuti sigma A, ada sigma B, ada sigma C. Berikutnya adalah untuk interaksi dari dua buah faktor. Nah, ini hampir sama dengan dua faktorial kemarin, cuma bedanya di sini adalah kita menggunakan jumlah ya, kombinasi. Di sini ada C dan R. Jadi jumlah C-nya berapa, jumlah R-nya berapa ya. Kalau di situ C-nya kan sebanyak faktor C ya. Jadi sebanyak diulang berapa? Misalnya 2. Replikasi di sini juga 2. Di sini berarti sigmanya 2 kali ya, ada A, ada B. Ya, ini adalah YIC. Ya, faktor I rata-rata dari I dan C, A dan B. YI ini dari A, ini adalah YC, rata-rata Y dari C. Ini adalah total dari semua rata-rata. Lalu kemudian ada sum square error. Nah, sum square error ini adalah lebih mudah ya, karena di sini hanya menghitung dari masing-masing nilai pada tabel tadi dikurangi dengan YICK. Ya, YICK ini sebenarnya adalah rata-rata ya, dari replikasi 1, 2 itu kita rata-ratakan. Oke, ini adalah hasil perhitungan dari software. Jadi memang untuk ANOVA ini Anda lebih mudah menggunakan software, baik menggunakan Minitabs atau menggunakan R. Nah, di sini yang paling Anda penting adalah di sini ada main effect atau efek yang utama yang berpengaruh. Yang kedua adalah interaksi dua faktornya, yang terakhir interaksi 3 faktor. Di sini untuk efek utamanya ada ABC, dua faktornya ada AB, AC, WC, 3 faktornya ada ABC. Degree of freedom ya di sini tinggal di. Nah, selain degree of freedom dari faktor yang utama ini,
Kita juga mempunyai degree of freedom dari interaksinya ya. Di sini ada faktor degree of freedom untuk AB, AC, dan BC ya. Di sini masing-masing tinggal dikalikan aja nih. Kalau AB itu adalah dari 3 kali 2 sebagai sama dengan 6. Kalau di sini AC itu adalah 3 kali 1 sama dengan 3. Lalu untuk BC itu adalah 2 kali 1 sama dengan 2 ya. Di sini. Lalu untuk semua ABC-nya ini degree of freedom-nya adalah di sini ada 6 ya. Nah, errornya berarti semuanya kita hitung sejumlah 24 gitu ya. Jadi total degree-nya ada 47. Nah, untuk perhitungan sum square ini ya, ini adalah hasil dari software. Kalian bisa menggunakan Minitabs atau menggunakan R untuk mencari nilai sum square dan mean square serta F ya. Di sini adalah p-value-nya. Jadi di sini untuk nilai ini juga sebenarnya kita bisa juga memberikan perhitungan secara Excel ya, tapi memang untuk multifaktor ini perhitungannya itu sangat panjang begitu ya. Jadi di sini adalah kita mencoba untuk menghitung satu-satu gitu ya. Pertama adalah kita mencoba menghitung untuk faktor yang A, sum square A. Jadi sum square A ini kita melihatnya adalah di level A di sini. Ya, level A ini berarti adalah di sini adalah ada 4 level ya. Karena A itu kan menandakan levelnya. Jadi di sini ada 4 level, B itu kan menandakan berapa jumlah faktor yang mempengaruhinya. C itu kan menunjukkan replikasi. Jadi di sini karena ada 4 level, jadi di sini level pertama, level kedua, lalu ada level kedua, lalu ada level ketiga, dan keempat. Jadi jumlahnya berapa itu adalah sesuai dengan replikasi dan faktornya masing-masing adalah kombinasinya ya, 24 eksperimen dari hasil kombinasi. Ini adalah data yang tadi, replikasi 1, replikasi 2. Lalu di sini kita cari yang namanya untuk menghitung SSA atau sum square ini kita perlu YI triple dot. Di sini adalah seluruh dari rata dari YI-nya. Jadi kalau saya full itu sebenarnya apa? Di sini adalah rata dari seluruh hasil pengamatan untuk yang faktor A. Kita lihat di faktor A-nya dulu ya. Jadi di sini faktor A adalah 1 di sini. Jadi kita semuanya dihitung ya sebagai average dari level 1. Lalu kemudian kita lanjut lagi ke di sini untuk level 2-nya ya. Ini karena kita base data yang ini ya. Lalu kemudian di sini adalah untuk level 3-nya ya, base-nya adalah data dari A. Kita abaikan BC ini, kita abaikan ya. Lalu yang berikutnya adalah untuk yang keempat ini kita base-nya adalah data dari yang 4 ya, A ini. BC-nya kita abaikan, jangan dihitung dulu. Oke, berikutnya kita dikurangi dengan Y seluruh rata. Jadi ini adalah rata-rata dari seluruh nilai. Jadi kalau di sini kita dapatkan, di sini adalah Y-nya itu adalah semuanya kita tambahkan. Lalu di sini average kan ya. Jadi kita dapatkan average totalnya adalah 1,645. Jadi kalau kita hitung di sini nih, masing-masingnya kita hitung ya, di sini dikurang lalu dikuadratkan. Ini adalah rumus yang sudah default. Ini juga, yang ini juga ya. Kita semuanya dikurangkan dengan Y, semua Y total, rata-rata Y totalnya. Maka kita dapatkan sumnya adalah sekian. Nah, sum ini kita menjadi sum square A jika kita kalikan dengan tadi ya, karena ini A jadi kalikan dengan BCR-nya ya. BCR-nya itu di sini adalah G3, ini adalah nilai B, nilai C, nilai L. G3 kali 2 kali 2 lagi dikalikan dengan nilai sumnya, sum square-nya. Oke, jadi kita dapatkan di situ adalah 0,2750. Begitu juga yang B. Nah, sekarang yang B ini adalah kita mau menghitung sum square B. Sum square B ini artinya adalah kita mau mencari nilai yang di B. Jadi kalian di sini harus mencari nilai YJ ya. Nilai YJ. Jadi kita sekarang abaikan dulu yang A dan B, kita abaikan. A dan C, sorry. Jadi kita lihat yang B. Lihat yang B ini adalah dia ada sebanyak 3 faktor ya. Di sini yang satu ini jadiin satu kelompok, yang dua-duanya satu kelompok, tiga-tiga satu kelompok, dan seterusnya. Jadi semua yang nilainya 1 ini ya, jadi satu kelompok semua. Ya, bagian di sini, yang di bawahnya lagi, dan yang di bawahnya lagi. Nah, semua yang bernilai 2 ini juga satu kelompok ya.
dikelompokkan dengan yang 2 ini, dikelompokkan dengan yang seterusnya. Dan semua yang 3 juga dikelompokkan. Sehingga kita dapatkan untuk nilai YJ-nya itu adalah ini ya, average dari masing-masing kelompok 1 ya. Ignore A dan C, kita fokuskan ke yang B ya. Lalu setelah itu kita juga dapatkan yang kedua, kelompok yang kedua kita dapatkan dari kelompok yang 2 ini ya, faktor 2 ini. Lalu kita dapatkan lagi di sini adalah average dari seluruh kelompok yang ketiga ya, B yang 3 ini. Sehingga di sini adalah saya hitung dari nilai sum square-nya ya. Di sini tinggal dikurangkan aja nilai tadi Y-nya ini adalah kita kurangkan dengan Y totalnya. Ini adalah semua Y yang di sini ini merupakan Y rata-rata ya. Jadi ini adalah Y rata-rata, bukan Y yang individu, Y rata-rata ya. Jadi di sini kita dapatkan, saya hitung yang pertama, saya juga hitung yang kelompok kedua, kelompok yang ketiga. Selanjutnya kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, lalu jangan lupa untuk sum square B kita kalikan dengan nilai dari levelnya. Jadi di sini untuk levelnya itu adalah kalau B berarti kita carinya yang ACR ya. Di sini ACR-nya adalah A-nya 4, C-nya 2, R-nya 2. Jadi kita dapatkan nilai sum square B itu adalah 0,22622. Sekarang yang SSC atau sum square C. Sum square C ini sekarang kita abaikan AB, kita fokus ke yang C ya. Yang C ini kan ada 2 nih, ada 2 replikasi ya. Jadi di sini untuk yang menghitung C itu caranya adalah YK dikurangi dengan Y totalnya. Bagaimana cara menghitung YK-nya? Di sini sudah ada. Jadi YK ini adalah sebenarnya kita mencoba untuk meng-averagekan ini ya. Ini average 1 tambahkan dengan average yang 1 yang kedua, average yang 1 yang ketiga, 1 yang keempat, 1 yang kelima, 1 yang keenam, sampai 1 yang ke-12. Begitu juga dengan ini untuk yang replikasi 1. Nah berikutnya kita harus menghitung lagi yang replikasi 2. Jadi ini sebenarnya rata-rata dari replikasi 1, replikasi 2 yang pertama, replikasi yang 2 yang kedua, replikasi 2 yang ketiga, dan seterusnya sampai replikasi 2 yang ke-12. Jadi totalnya adalah 1,04. Kemudian kita kurangkan, ini dikurangkan atau bisa langsung Anda kuadratkan boleh ya. Jadi kita punya hasilnya adalah sebenarnya ini adalah pengurangan kuadrat dari ini ya, min 0,02. Jadi ini adalah dikurangin ya, N ini ya. Ini adalah N6 yang YK ini dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan H6. H6 itu adalah totalnya. Jadi ini adalah total semua teratannya. Jadi semua YK ini dikurangi dengan H6. Begitu juga yang kedua. Sehingga kita dapatkan di sini sumnya adalah 0, kalau kita sudah squarekan ya, ini kan masih dikurangin aja. Kita squarekan, kita pangkatkan 2, hasilnya adalah 0,0 sekian ya, 35, 0, sekian. Kita dapatkan di sini adalah 0,00035 ya, nolnya banyak, ada sekitar 5. Oke, di sini kalau kita mau mencari sum square C, maka kita kalikan di sini adalah A dikali B dikali R ya, dikali A dikali B dikali R ya. Di sini adalah kita hitung di sini ya. A di sini adalah A-nya 4, dikali B-nya 3, dikali C-nya adalah 2, R-nya juga 2. Di sini A, B, C, R ya. Sehingga kita dapatkan di situ adalah 0,00017 ya. Ini untuk perhitungan SSA, SSB, dan SSC. Oke. Selanjutnya kita akan menghitung tentang perhitungan interaksi untuk AB. Nah, untuk AB ini, sum square AB ini berarti kita akan menghitung dari AB di sini interaksinya. Jadi kita harus mencari YIJ-nya dulu. Jadi YIJ-nya di sini adalah sebenarnya dia adalah rata-rata ya. Karena ini kan AB interaksi A sama B. Jadi kalian abaikan yang C ya. Jadi di AB ini ada nilai yang sama, 1 ini jadi 1 ya. Maka di sini kita average-kan ya, nilainya ini saya sudah punya nilai average masing-masing. Ini adalah 0,96 average dari 0,99 sama 0,93.
Untuk average kedua ini adalah dari 1,05 dan 0,99. Oke, berikutnya untuk average yang berikutnya ini adalah di sini. Ini sebenarnya adalah nilai dari average yang ini ya. Jadi kita ignore ini 1,2 ini jadiin 1 ya. Yang sama nilai sama nih 1,2 ini jadi 1 nih, satu tim, satu kelompok ya. Begitu juga selanjutnya. Pokoknya kalian fokus aja ke A dan B ini ya. Jadi nilai yang sama ini harus jadi 1. Karena kita pengen lihat nih interaksi A B ini seperti apa. Tadi kan masing-masing udah kelihatan. Sekarang interaksinya gitu. Nah, ini saya copy paste aja Y-nya dari sini ya. Dari yang tadi di awal sini yang kita cuma ngikutin I-nya doang. Nah, ini adalah saya copy paste saja. Dapatnya di sini saya copy, jadi ini semua nilai yang sampai sini itu adalah menggunakan nilai yang pertama. Lalu yang nilai dari yang nilai kedua ini ya, level 2 ini adalah menggunakan yang kedua dan seterusnya. Nah, di sini kita menggunakan YJ ini sudah dihitung tadi di sini ya. Ini adalah fokusnya untuk yang YJ itu adalah faktor B aja. Ini fokus ke sini. Jadi di sini untuk khusus nilai yang pertama, kedua ini kita menggunakan YJ yang pertama ya. Ini YJ yang kedua, YJ yang ketiga. Kita harus copy paste terus sampai seterusnya. Sebenarnya kenapa saya pakai ini, karena ini adalah untuk mengurangi kesalahan begitu ya, biar nggak salah. Nah, kalau ini ya catatan ya, kita dari semua nilainya udah tahu semua kan ya. Ini tadi nilai caranya kan tinggal copy paste aja. Nah, ini sama dengan yang di sini. Oke, lalu AB interaksinya di sini berarti saya gunakan rumus yang tadi ya, YJ, YI, min YJ. Nah, di sini saya tinggal kasih nih YJ dikurangin YI, kurangin YJ, ditambah Y total, dikuadratkan ya. Terus sampai habis ya. Jadi kita hanya ngitung yang di sini yang sesuai dengan nilai YJ AB-nya. Ya, yang ini nggak usah dihitung, karena ini nggak ada nilainya yang di sini ya. Yang dihitung cuma yang ada di AB-nya aja. Jadi totalnya di sini adalah samanya adalah 0,0720. Nah, di sini jangan lupa kita kalikan dengan nilai dari CR. C-nya 2, R-nya 2 ya. Di sini saya langsung default ya, pakai H. Pakai yang di sini ya. Pakai nilai CR di sini 2 dan 2. Oke. Jadi hasilnya adalah 0,2882. Selanjutnya untuk yang SS AC ya. Nah, SSAC ini itu sebenarnya sama aja, hampir mirip sama. Cuma di sini kita fokuskan ke A dan C, A dan C ya, A dan C. Jadi yang kita pakai adalah IJK kan. Kita pakainya adalah untuk di koordinatnya adalah YIK. Ya, jadi di sini dapatnya dari mana ini ya. Jadi sebenarnya kita fokus ke rata dari yang A dan C nih. Ada nilai yang sama, 1 dan 1. Ini A1 dan 1. Ini juga ada A1. Ini jadi satu tim nih. A di sini 1, C di sini 1. A di sini 1, C di sini 1. Jadi tim semua ya. Dan seterusnya. Jadi di sini yang nilainya samaan jadi di average kan. Ya. Begitu juga dengan selanjutnya. Di sini A dan C. Jadi di sini yang kedua ini adalah yang nilainya sama. Di sini kan ada A sama C ya. Dan di sini yang nilainya sama pun di average kan ya, nilai yang kedua, 1,2 di sini semuanya adalah sama. Jadi kalau di sini kalian sudah membuat average seperti ini, demikian 1,12, ini juga 1,2 ya, dan seterusnya. Jadi kita mempunyai nilai-nilai interaksi dari A dan C ya. Jadi kalau logikanya gini, di A itu kan dia punya 4 ya, sekitar 4 level. Di C itu dia punya 2 kan level. Jadi kalian tuh harus menemukan ada 8 nilai yang harus kalian temukan gitu loh. Logikanya seperti itu. Bagaimana caranya? Kalian harus fokus di sini. Misalkan di sini adalah kita nggak pakai, kita cuma pakai A dan C aja, ya kalian fokusnya ke sini. Jadi yang nilai yang sama itu kalian cari gitu. Nilai yang sama kalian cari gitu. Jadi seperti itu cara nyarinya. Ini juga sama nih. Ya, nilai ini adalah nilai yang sama nih di sini. Jadi saya punya nilai yang sama nih, ya. Rata-rata dari yang di sini ya, di ICK yang satu ini saya punya juga nih.
Dan berikutnya nih 221, di sini 22, 21. Ini saya yang sama ini ya saya cari nilainya ya. Ini 21, 21, 21 ada 3. Jadi itu dan seterusnya sampai 4 tadi 41, 41, 42, 43. Jadi saya cari semua nilainya. Otomatis dengan seperti itu saya dapatkan nilainya. Ini kan nilai 31 nih, semua 31 saya kelompokkan. Lalu berikutnya ini ada 32 ya, semua nilai 32 saya kelompokkan. Di sini saya kelompokkan 32. Jadi ini adalah interaksi dari A dan C sampai habis ya, sampai nilai 4. Jadi sampai nilai 4 ini ya, di sini adalah nanti 42 nih pasti. Ya, M25. Di sini ada 41. Di sini ada 42 di sini. Nah, itu yang kalian harus perhatikan. Jadi ketika AC ya kalian perhatikan yang faktor A dan C aja. Cari nilai yang sama, lalu yang sama itu di-average-kan. Berikutnya ini adalah sum square-nya. Jadi sum square-nya itu ya cukup kayak tadi ya. Jadi di sini adalah sama YIK dikurangi dengan YK. Ini bukan YI karena di sini YIK, berarti kurangi dengan R6. R6 itu adalah di sini adalah YI-nya, ini adalah YK-nya, ini adalah YK-nya. Semuanya cari lalu di sum square-kan di sini hasilnya ketemu. Ini adalah dikalikan dengan Oke, kalau ini adalah AC, berarti yang belum ada faktornya apa di sini? BR ya. BR itu B tadi berapa? B-nya 3, R-nya 2, 6. 6 dikali sumnya. Ya, hasilnya adalah 0,800851 ya. Berikutnya adalah yang BC. BC itu berarti apa? Berarti kalian menghitung yang C sama K-nya. BC itu kalian fokusnya ke B sama ke C-nya aja. Ya, di sini nilai yang sama kalian jadiin satu tim, dikelompokkan. Jadi kalau di sini logikanya adalah B itu tadi ada berapa? B tadi adalah ada sekitar 3, C-nya ada 2. Berarti Anda harus menemukan 6 nilai interaksi. 6 nilai dari mana? Ini ya. Nilai yang satu yang ada BC ini nih. Ini kita cuekin ya. BC ini ya. Satu lagi jadi satu lagi jadiin 1, lalu ada nilai 12 lagi jadiin 1. Jadi kayak gitu caranya. Jadi nyari nilai-nilai yang samaan, dikelompokkan, di average kan ya. Jadi kalian akan menemukan nilai-nilai ini ya, kombinasi-kombinasi ini. Ini adalah kita mencari interaksi dari masing-masing kombinasinya ya. Oke, berikutnya adalah ini YC. YC ini saya copy paste ya dari sini. Saya copy paste dari nilai ini ya. Untuk yang satu yang mengandung nilai B C1 nih pakainya yang ini ya. B1 ini yang pakainya B2, pakainya yang nilai yang YC yang 2 ya, yang B3 nilainya yang C3-nya. Lalu di sini tunggal di sama tadi ya. Saya tetap masih pakai di sini adalah ingat karena di sini BC berarti adalah kita pakainya adalah JK ya, YC sama ya YK. YK tadi masih di awal tadi yang sini ya. Ingat di sini untuk hanya kalipika 1 ini kalipika 2. Jadi kalau di sini C-nya 1 ya, C-nya 1 kalian pakainya yang nilai K yang pertama, YK yang pertama. Tapi di sini lihat saya sudah ketanda di sini kalau C-nya ternyata 2 nih, misalkan seperti ini 2 nih. Berarti kita pakainya K yang kedua gitu ya. K yang kedua yang ini ya. Oke, ini misalnya ya. Jadi kalian nilai yang ini kan saya copy paste biar gampang. Jadi kalian pakai yang kedua. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sum square ABC. Jadi sum square ABC ini adalah dari replikasi ini sigma A, sigma B, sigma C. Ini rumusnya sangat panjang tapi nggak usah bingung. Sebenarnya pasti sudah diketahui semuanya ya, sudah ada di sini. Jadi ya kita harus tahu hubungan antara IC adalah interaksi AB, di sini interaksi dari AC, ini interaksi dari BC. Jadi ini nilai yang saya dapatkan dari interaksi dari AB, lalu interaksi dari AC, interaksi dari BC. Ini saya copy paste di sini ya, sesuai dengan urutannya tadi ya. Kalau di sini 1, ya di sini 1 ya. Lalu di sini 2, 1, 2. Ini kan replikanya. Ini Y-nya juga sama. Ya, ini juga saya copy paste di sini.
Ya, di sini saya copy paste 2 kali karena dipakai hasilnya kan dari ini ya, replika 1 2 ini kan. Oke, jadi di sini tinggal copy paste aja. Jikanya juga sama nih, sebenarnya dia adalah menggunakan dari yang di sini ya, yang di Kika tadi. Jadi oke, ini. Jadi untuk semua replikasi 1 saya pakainya adalah yang ini untuk replikasi pertama, ini replikasi yang kedua. Jadi gampang banget, tinggal di copy paste di sini ya. Lalu di sini kalau sudah di copy paste di sini rapi ya, di sini satu hasil ya satu, aplikasi 2 ya 2 dan seterusnya ya. Saya copy ke sini semuanya nilai-nilai yang tadi kita pakai di interaksi AB, interaksi B AC, interaksi BC saya pakai semua. Lalu di sini Anda tinggal mencari subsquare ABC ya. Ini gampang banget ya, tinggal di IC plus min YIK, min YIK, min YK ditambahkan dengan jangan lupa ditambahkan dengan ini ya, YI tadi adalah kita sudah nemukan di sini ya, YI, YC sama Y ya. Di sini Y-nya yang terakhir itu kalau nggak salah itu dikurangi ya, yang ditambahkan tuh YI ya, YI, YC ini adalah di ya, YIK, YI, YC, Y ini adalah yang Y ini mengurangi ini menambahkan ya. Jadi totalnya itu kita dapatkan sekian. Ya. Ini gampang. Jadi kita cari kuadratnya terus sampai habis. Maka kita dapatkan di sini adalah 0,0411. Ini dikalikan dengan ABC ya. ABC-nya di sini berarti di sini cukup dengan R-nya saja ya. Ini tadi kan rumusnya cukup dikalikan dengan R-nya saja ya. R. Oke. Berarti kita dapatkan nilainya adalah 0,282. Lalu untuk sum square error-nya ini lebih mudah lagi karena sum square error sebenarnya adalah di sini ya. Nilai D6. D6 itu berarti adalah merupakan dia nilai dari replikasi masing-masing ini ya. Nilai masing-masing ini hanya dikurangkan dengan hanya dikurangkan dengan yang di M6 tadi. M6 itu adalah nilai yang total dari nilai ini ya. Faktor 1 ini saya refreshkan dan ini YICK, jadi Y yang di sini dikurangi dengan YCIK doang. Ini semua nilai-nilai ini untuk 1 ini dikurangi dengan masing-masing average-nya. Jadi kalau di row ini ya dia kuranginya di YICK row yang di sini. Jadi kalau row yang di ketiga misalnya ya kita harus kurangan dengan row yang juga ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ini sangat mudah. Jadi ini sudah dapat nilainya dikuadratkan ya. Ini tinggal dikuadratkan aja. Jadi kita dapatkan di sini adalah sum square error-nya langsung ya, 0,091125. Oke, kembali lagi untuk nilai ini, berarti kita dapatkan di sini adalah nilai ini kita dapat semua. Min square-nya tinggal ini dibagi ya, sum square error-nya dibagi dengan 3. Min square yang di sini, min square B dikalikan sum square dibagi dengan 2 dan seterusnya. Ini juga sama ya, hanya dibagi dengan degree of freedom-nya semua ya. Untuk F ini adalah min square dibagi min square error-nya saja ya. Jadi min square yang di sini dibagi dengan min square error sehingga hasilnya adalah 24 ya. Oke, jadi semuanya seperti itu. Ini p value-nya. Oke, lalu efek dari konsentrasi asam ini seperti apa? Ini kalau kita satu-satu ya. Kalau asam sama asam aja ini hasilnya conductivity relatornya seperti ini ya. Nilainya adalah cenderung naik. Kalau garam saja maka konduktivitasnya rata-rata adalah dia turun begitu ya. Jadi dari nilai value 0,0501 dari tabel kita menemukan bahwa faktor A dan B itu yang paling berpengaruh signifikan terhadap pada level 0,1. Jadi A sama B itu yang paling signifikan nih gitu ya. Jadi tidak ada faktor F lain yang signifikan pada level tersebut. Jadi kita bisa membuat kesimpulan bahwa variasi konsentrasi asam dan garam ini mempengaruhi elektrisitas konduktivitas. Jadi variasi temperatur itu tidak berpengaruh ya, tidak ada interaksinya gitu ya, karena dari hasil pengujian itu kita dapatkan bahwa cuma AB aja nih yang berpengaruh ya, yang lainnya di sini kurang dari 1, ini enggak ya, cuma AB aja nih yang berpengaruh, sedangkan C itu tidak. Dan bahkan interaksi yang paling bagus itu malah di AB aja, interaksi yang paling baik gitu ya, karena di sini adalah lebih dari F-nya, nilai F-nya. Jadi di sini nilai interaksi AB ini yang paling bagus. Oke,
Ini adalah variansnya, quantification level sebenarnya ini sama aja, cuma ini adalah YI1 nya dikurangi YI2, jadi kalian bandingkan dengan nilai tersebut, ini bisa dipelajari yang ini sama, ini jadi cuma bedanya ini faktornya ada 3, ini yang untuk A, ini B, ini untuk C ya. Jadi seperti itu untuk materi multifaktor eksperimen ya, ini bisa kalian baca sendiri, sudah saya kasih slide-nya untuk latihan dan kalian boleh menggunakan Excel ya.